Alhamdulillah, kemarin sudah bab zakat fitrah sudah selesai, dari mulai orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah, kemudian syarat-syaratnya, kemudian ukuran, dan orang yang menerima zakat, dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Sedikit kemarin untuk pembayaran zakat fitrah boleh diawalkan mulai awal Ramadan. Tapi yang wajib mulai tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan, malam 1 Syawal. Sunnahnya setelah subuh. Sunnah dalam pembayaran zakat fitrah yang paling afdal antara setelah sholat subuh pada malam hari raya Idul Fitri itu sampai sebelum sampai imam atau khotib naik ke mimbar. Antara sholat subuh dan pelaksanaan sholat id, itulah waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah. Kalau selepas itu hukumnya makruh sampai tenggelamnya matahari 1 Syawal, masih bisa, tapi hukumnya makruh. Kalau sudah tenggelam matahari, maka dianggap tahun itu dia tidak membayar zakat fitrah, sudah terlewat. Berarti sudah masuk malam tanggal kedua. Ya, alhamdulillah sekarang kita menginjak bab puasa halaman binten, halaman 45. Tidak ada batas. Untuk pembagian tidak ada batas. Kalau seandainya 8 golongan itu ada, maka ya diserahkan saat itu juga. Tapi kalau nggak ada, kan bisa ditahan dulu sampai yang berhak ada, mengikuti pendapat yang tidak boleh memindah zakat dari tempat pengambilannya. Karena zakat itu diambil dari suatu tempat dan dibagikan ke 8 golongan yang ada di tempat itu juga. Ini kalau bagi pemilik zakat itu sendiri. Tapi nanti kalau yang bagi amil, maka nanti daerah kekuasaannya amil, seputar daerah kekuasaannya amil. Kalau tingkatan desa berarti satu desa. Kalau tingkatan kecamatan berarti ya satu kecamatan. Boleh. Pembagian zakat boleh bertindak sendiri. Tetapi kemarin yang sudah disampaikan, ada efeknya. Kalau seandainya salah sasaran, nanti kita dianggap belum membayar zakat. Kalau salah sasaran. Dan tidak boleh ditarik kembali, karena sudah dianggap memberi. Berbeda dengan kalau kita lewat amil, nanti urusan salah membagi atau tidak itu urusan amil, tapi bagi kita sudah diterima zakatnya, sudah dianggap zakat. Cuma nanti bagi amil kalau ternyata salah, tidak termasuk 8 golongan kemarin, maka boleh menarik kembali kalau amil yang bagi, karena dia statusnya wakil kan. Kalau wakil kok salah sasaran boleh ditarik kembali. Tapi kalau kita langsung bertindak sendiri, boleh saja. Tapi ya tadi, kalau ternyata itu salah sasaran, orangnya itu bukan termasuk asnaf samaniyah,
Kemarin fakir, miskin, kemudian amil, mu'alaf, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil, budak. 8 golongan itu yang menerima zakat. Kalau seandainya satu kampung itu yang orangnya cuma satu tok, yang lainnya kaya semua, tidak berhak, yang berhak cuma satu, ya sudah, zakat semua diberikan satu orang itu. Bukan hanya dikasih 3 kilo atau 5 kilo, sisanya disimpan atau dibagikan siapa, dipindah kemana, tidak. Ya plek, langsung kasihkan orang itu aja, supaya nanti justru biar tahun depan nggak miskin lagi. Iya. Ini ada tetangga saya, anaknya istilahnya kurang bek lah, kurang bek, tapi itu hamil 2 nikah, punya anak kecil, dan dia ya jelas anaknya anak orang tua tak punya, meninggal semua, saudara nggak ada, itu berhak. Nanti atas untuk masalah janda, anak yatim, itu tidak ada nama, harus atas nama 8 ini, fakirkah atau miskin. Nah, kemarin kalau fakir, tidak punya usaha, tidak punya uang sama sekali, atau punya tapi kurangnya itu kurang dari separuh kebutuhan, itu kalau fakir. Misalnya sehari butuhnya 100.000, penghasilannya cuma 30.000, nah ini berarti fakir. Ataupun nggak punya penghasilan sama sekali ya. Kalau penghasilan lebih dari separuh namanya miskin, 50% ke atas, tapi di bawah 100. Lah itu ditengok aja. Kalau seandainya supaya jelas ya ditanya, sehari punya kebutuhan berapa? Nggak jelas. Nah kalau nggak jelas lebih lagi nih, fakir lagi. Kalau nggak jelas, yang jelas saja itu bisa dianggap fakir atau miskin kalau seandainya kurang dari ketentuan tadi kan. Tapi kalau nggak jelas, nggak punya penghasilan, nggak jelas, kadang ada kadang enggak, ya berarti ini jelas miskin, anggap aja miskin. Berarti nanti kalau mau ngasih atas nama fakir miskin, jangan atas nama janda ataupun punya anak nggak punya suami. Jadi karena janda tidak termasuk kriteria. Ya kalau janda miskin, kalau janda kaya. Jadi bukan atas nama jandanya, tapi atas nama miskin, fakir miskin. Gitu. Dan dianggap kaya kemarin. Bagaimana batasannya? Ada 2 pendapat. Seseorang dianggap kaya itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan punya uang yang seandainya jadi pengangguran sukses, alias gak kerja, dia sudah cukup untuk makan seumur hidup, itu baru dikatakan kaya ya. Tapi ada yang mengatakan minimal bisa untuk makan selama 1 tahun. Punya uang seandainya duduk manis cukup untuk makan setahun, maka dikatakan kaya. Kalau kurang dari itu berarti masih kriteria dianggap miskin. Jadi untuk mencari orang miskin yang ya mudah aja, berarti banyak sebenarnya kalau seperti ini kan ya, banyak. Wah itu punya motor, punya motor yang gue dagang kayak keliling Cilok, pentol dan sebagainya. Jadi motor kebutuhan itu tidak menjadikan orang terlepas dari sifat fakir miskin. Rumah, sandang, pangan, papan, ini tidak menjadikan seseorang keluar dari batasan fakir dan miskin. Jadi fakir dan miskin itu urusan hasil pekerjaan. Walaupun perhiasannya lengkap, punya cincin, punya kalung, punya, kalau dipakai untuk hiasan itu juga tidak menghalangi dia untuk dianggap sebagai fakir miskin. Gitu.
Kalau kewajiban bayar zakat kan kemarin yang penting sehari semalam untuk hari raya bisa makan untuk dirinya, keluarganya, dan sisa. Nah, sisanya itulah yang digunakan untuk membayar zakat. Jadi syarat wajib zakat fitrah bukan orang kaya, tapi orang yang punya kelebihan untuk makan sehari semalam pada hari raya, dirinya, keluarganya. Nah, gitu. Kalau uang itu dimasuk nggak? Nah, itu harta namanya itu. Maksudnya uang termasuk dari gimana? Itu kan kelebihan waktu yang dimaksud itu tadi bahan pokok makanan atau apa gitu. Ya termasuk uang buat beli. Termasuk uang. Harta. Punya uang yang buat beli makanan sisa. Walaupun setelah bayar zakat dia nggak punya apa-apa. Gitu. Sisanya buat bayar zakat, habis buat bayar zakat nggak punya. Nah, nanti jadi dia berarti plus wajib zakat plus berhak menerima zakat setelah double. Ya, nanti kalau dia jadi kaya pada malam itu, maka nanti dia jadi wajib. Tapi kalau ngasihnya setelah besoknya hari kedua, ya nggak wajib, wis lewat. Hari pertama cek kireo, kayaknya hari kedua. Kalau pada hari itu juga dia dikasih, kemudian kaya, ya wajib zakat. Jadi, biasanya kan 3 hari sebelum hari raya wis dibagikan, sehingga pas hari raya dia sudah punya beras 10 kilo. Nah, ini berarti dia wajib zakat juga, walaupun setelah itu jadi miskin lagi. Intinya untuk menjadikan seorang wajib zakat fitrah tidak disyaratkan harus kaya. Yang penting batasannya punya kelebihan untuk walaupun dari zakat punya kelebihan. Untuk pergolongan harus sama rata. Tapi kalau untuk individu dari golongan-golongan tersebut tidak harus rata, tergantung kebutuhan. Misalnya satu kampung fakirnya ada, miskinnya ada, yang punya utang juga ada, kemudian fisabilillah ada, ibnu sabil ada, budak ada, mu'alaf ada, kemudian budak, mu'alaf, amilnya ada 8 kan. Maka kalau seandainya berasnya 8 kintal, maka masing-masing dapat 1 kintal golongan, untuk pergolongan rata. Tapi nanti kalau sudah per individu golongan, fakirnya ada 3, ya ini maka tidak harus sama. Untuk per individu golongan tidak harus sama, tapi kalau untuk per golongan harus sama, walaupun hajatnya per individu beda-beda, tapi kalau untuk per golongan sama. Dan setiap golongan minimalnya diambil 3 orang. Kalau mau diringkas, kalau bisa semuanya dikasih, semuanya dikasih per individu golongan, tapi minimalnya dari per individu itu 3 orang. Duitnya sithik sing berhak oke. Seandainya kalau dibagi rata sangat nggak patut. Ya wis,
ambil 3 orang. Jadi prakteknya itu kan sebenarnya kebanyakan di posisi amil itu kebanyakan orang-orang yang mampu ambil zakatnya. Nah, ketika di fakir dan miskin itu dia kadang banyak, amil ini kadang hanya berapa orang aja kita ambil 5 orang. Kadang di fakir miskinnya tuh kita bisa sampai 12 orang, ada yang 20 orang, dan pembagian kalau dibagi rata seperti itu amilnya lebih banyak. Kecuali amil, ada kecualinya. Kemarin mana itu? Halaman berapa itu ada? Tidak boleh dan tidak boleh di dalam hal memberikan zakat meringkas hanya kepada lebih sedikit dari 3 orang pada setiap kelompok dari sekian banyak kelompok yang berjumlah 8 kelompok tersebut, kecuali pelaksana pembagi zakat amil. Maka sesungguhnya seorang amil boleh terdiri dari seorang saja. Seandainya amilnya banyak, boleh yang dikasih cuma 1. Dan amil kemarin yang dikasih itu amil yang bagaimana? Amil yang betul-betul dipilih dari pemerintahan, bukan amil yang berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kalau amil berdiri sendiri tidak berhak menerima zakat. Nanti semuanya mendirikan amil dewe-dewe dengan supaya untuk bagian. Kalau seorang amil, apakah yang dia berapa itu? Ya tinggal aja lapor ke kepala desa aja. Jadi mudah aja sebenarnya, kalau yang sudah berjalan ya tinggal lapor ke kepala desa, ini mau mendirikan. Kalau dari kepala desa sudah ditunjuk ya insya Allah berarti kan sudah resmi dari pemerintah desa. Nah ya makanya itu. Itu masing-masing musola itu juga menampung zakat. Sedangkan dalam hal pembagian ini kan perdasnya kurang. Ini sebaiknya gimana? Sebenarnya untuk amil, makanya kenapa harus dari pemerintahan, supaya nanti tidak sembarangan orang jadi amil, sehingga betul-betul yang ditunjuk itu orang-orang yang paham. Karena kan syaratnya amil itu harus faqih, harus tahu hukum-hukum amil, siapa yang harus dibagi, bagaimana cara menerima zakat, bagaimana hukum-hukum zakat, boleh nggak pakai uang, apakah harus makanan pokok. Nah, itu dia yang nanti kalau berdiri sendiri-sendiri sehingga semuanya yang penting nompo lagi. Bagi kita ya cari yang sempurna, mana yang di situ amil-amil yang sudah memenuhi syarat. Gitu. Dan nanti kalau yang nggak dari pemerintahan nggak dapat loh itu. Di atas nama amil yang di apa di sini yang diberi tugas oleh seorang imam atau pemimpin pemerintahan. Nah, terus sekarang diambilkan dari mana seandainya nggak dapat? Pembayaran zakat itu kan biasanya lebih dari ukuran. Aslinya ukurannya kan cuman paling notok itu 2,7, pendapat yang paling tinggi itu 2,7, sedangkan sekarang kan 3 kilo. Dan naik 3 kilo yang dulunya 2,5. Memang madhab kita 2/4 kan 7 on 7 on kali 4 2,4 ya 7 on ada yang 6 on, 1 mut itu 6 on kan 1 sok, kalau bahasa Arabnya itu 1 sok. 1 sok itu 4 mut. 1 mut itu ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on, paling tinggi 7 on. Sehingga 2,7 atau 2,8 itu yang paling mendapat yang paling tinggi. Sehingga kan di situ kalau 3 kilo kan ada sisanya. Anggap aja amil diambilkan dari sisanya itu. Sehingga tidak ngambil dari hak zakat. Untuk jalan keluar kalau memang. Tapi kalau seandainya mau diresmikan ya tinggal lapor aja ke desa. Mau mendirikan zakat, kalau dari desa disetujui
Ya mungkin bisa dianggap ditunjuk dari pemerintahan kan akhirnya. Pemerintah desa. Biasanya di kampung-kampung itu langsung ditunjuk sendiri yang petahana. Ya makanya ini yang harusnya diperhatikan kalau mau mendirikan sendiri. Ini sebenarnya harus sekarang nanti kalau ambilnya sembarangan akhirnya baginya sembarangan, sopo wong wis gak pakai kriteria. Akhirnya nanti kasihan yang zakat. Dikira sudah zakat ternyata nggak diterima. Nah, ini kan jadi repot. Ya, tapi walaupun seperti itu kalau dia berani jadi wakil ya berarti harus berani tanggung jawab. Dulu kami di Bali malah tidak dihabiskan. Terus beras dari sisa itu dijual pakai untuk masjid. Ya walaupun ada kalau dijual tidak boleh, itu haknya siapa? Harus atas nama orang dulu. Itu haknya fakir miskin kok dijual. Berarti kamu menjual haknya orang. Dan solusinya gimana Ustaz dengan keadaan itu kayaknya sudah turun menurun di kampung-kampung itu yang dipilih itu memang berdiri sendiri Ustaz, dan yang terjadi itu memang ambil lebih banyak dapat. Iya, itu dia. Makanya tidak boleh sembarangan jadi amil itu karena di situ ada unsur-unsur mau dolim itu loh. Yang dibagi cuma 2,5 kilo, 2,5 kilo, sisanya sisa ini. Pakai amil. Amile bawa karung, sedangkan fakir miskinnya sekresek, amile karung lagi ya. Makanya kan nggak boleh berdiri sendiri itu karena itu. Kebanyakan di kampung-kampung merasa amil dan merasa harus dapat. Dan banyak. Banyak. Nah ini yang tidak benar. Satu orang dapat 3 karung, 4 karung bawa pulang. Terus Jadi sebenarnya nggak ada kata-kata sisa itu nggak ada. Ya harus dibagi semuanya dan tidak harus semuanya dikasih satu kampung dikasih semua kadang-kadang itu. Entah itu miskin apa enggak seperti kuape di roto 2,5 kilo, 2,5 kilo atau 3 kilo atau 5 kilo lah ini. Sana kita jadi sholat amil Ustaz. Kemudian pas hari terakhir itu, ini kan semua dari pagi malam lebaran kita udah bagi semua. Kemudian di hari-harinya itu, di las-lasnya itu sebelum pagi hari itu ada yang nyerahkan. Ya bagi lagi. Karena kita sebenarnya bingung juga itu mau dibagi kemana. Ya ditambahkan kepada yang fakir miskin yang walaupun sudah dibagi. Minimalnya kan 3 setiap kan 3 golongan. Seandainya seluruh jatah itu dibagikan mereka semuanya. Dan maksud zakat itu kan sebenarnya untuk itu. Mengentaskan kemiskinan, bukan hanya sekedar kasih sekali makan 3 kilo itu. Kadang ini Ustaz yang terjadi itu kan, nanti dibilang, oh itu karena keluarganya amil, makanya dia ditambah lagi. Jadi karena kan pembagian misalnya datang tidak semuanya bisa dapat itu Ustaz. Jadi kan pas dibagi pada hari terakhir itu, jadi kita mau kasih pilih-pilih orangnya, nanti di antara mereka menyebut-nyebut itu keluarganya tambah. Berarti amil sak masyarakatnya kok ngaji kabeh. Masjidnya didirikan masail. Memang kalau mau menuruti semua kemauan orang, nggak ada orang itu. Iya. Karena rasa ingin mengamalkan agama kesempurnaan itu belum ada. Makanya ditanamkan dulu, didakwai dulu. Kalau dikasih hukum langsung itu masih karena rata-rata bertentangan dengan hawa nafsu. Karena memang hukum itu untuk mengerem nafsu-nafsu yang kebablasan. Ya wis, angel. Ya.
ditanamkan dulu rasa kecintaan terhadap agama. Makanya pentingnya dakwah dulu itu supaya tertahan. Kalau orang langsung kasih ilmu, cinta dengan agama urung, dicekoi ilmu aja meneh dikasih pelajaran-pelajaran sing ikhlas, amale urung wis kon ikhlas. Kon amal sih. Mun ora ikhlas gak ditampa, amale urung. Anggap ae wong awam wis ya belum tahu. Apalagi urusan harta, urusan duit itu yang semua mau permasalahannya. Ada lagi berkaitan dengan zakat. Yes, dibahas kabeh saya kemarin. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nanti kalau ada kejanggalan-kejanggalan bisa ditanyakan menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab puasa, Kitabu Ahkamis Syiyam. Kita membicarakan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa shaumastarani ma'nahu lughatan al-imsak. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabilun lis-shaum min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Kata saum puasa, saum ini masdar, maknanya menahan. Siam dan saum sama ini. Siam-siam, saum-saum, ini podo wae. Maknanya secara bahasa menahan. Secara istilah yang dikatakan puasa menahan dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus pada semua siang oleh orang yang bisa diterima puasanya, alias orang-orang yang memenuhi syarat untuk puasa, yaitu orang Islam, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Sehingga orang kafir tidak wajib puasa. Kalau masuk Islam tidak wajib mengqadai puasa-puasa yang sudah lewat. Orang gila tidak wajib puasa. Tapi diwajibkan qada apa tidak? Ya ada yang menyunahkan untuk diqadai. Ada yang menyunahkan kan? Kalau orang gila. Kemudian kita tengok keterangan untuk menentukan awal puasa. Nah, ini sering terjadi perselisihan antara golongan 1 dengan golongan 2. Ini memang ada banyak referensi mengenai menentukan awal bulan Ramadan itu. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Kalau madzhab kita kan pakai ru'yah. Pakai ru'yah yaitu faman syahida minkum musyahra falyasum. Dalam ayat Al-Qur'an itu. Kalau di antara kita sudah ada yang melihat bulan Ramadan, ya puasa. Berarti mananya melihat hilal. Orang Arab dan para ulama menentukan awal bulan dengan ru'yah, tidak hisab. Ini madzhab kita ya. Karena ru'yah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang khusus maupun awam. Tapi kalau hitung-hitungan ilmu falak itu hanya orang khusus saja. Orang awam nggak tahu, sehingga nanti kalau yang daerah-daerah yang nggak tahu informasi, nggak ada tanggalan, nggak ada ini kalau mau pakai hisab dia ngitung ya tanggalannya renek. Mungkin kadang-kadang hari aja nggak tahu ya hari opo, nggak ngerti. Yang penting wis urip awan bengi ono awan. Nah, ini sehingga bagi mereka nanti akan kerepotan. Karena ilmu falak itu harus pakai tanggalan, kalau yang nggak bisa harus pakai tanggalan.
Kalau bisa dengan ngitung-ngitung sendiri, tapi kan tidak semua orang bisa, bahkan sedikit sekali yang bisa, hanya ahlinya. Sehingga menurut mazhab kita yang paling masyhur dengan menggunakan ru'yah. Karena kalau dengan melihat kan yang penting punya mata bisa melihat. Ru'yah. Bahkan kadang-kadang dengan mata telanjang tanpa alat pun bisa, kalau cuaca pas stabil itu dengan tanpa alat pun sudah bisa dilihat kalau di tempat-tempat yang bisa ditentukan. Nah, di sini biasanya di Lamongan, di Pacitan itu ada tempat-tempat untuk ru'yah di situ. Kalau cuaca normal dengan melihat mata kepala telanjang sudah bisa. Ya. Tapi apakah menutup kemungkinan bagi orang-orang yang berkeyakinan mengikuti hisab terus nggak bisa amal? Tidak. Walaupun seperti itu, namun bagi yang ahli hisab boleh mengamalkan atas hisabnya. Bahkan ada pendapat yang mewajibkan mengamalkan hisabnya. Begitu juga wajib mengamalkan hisab bagi yang membenarkannya. Sehingga kalau ada yang beda, satunya pakai ru'yah, satunya pakai hisab, terus bagaimana? Ya wis mengikuti keahlian masing-masing. Cuman kalau ru'yah itu kan lebih mantap lagi, jelas terlihat. Kalau hisab itu kan belum tentu pas. Ya, sekarang syarat-syarat seseorang diwajibkan untuk puasa siapa saja ya. Wasara itu wujubi siyam salah satu asya wa fi batin nusai arba'atu asya al-islam wal bulugh wal aql wal qudrah ala saum. Orang yang wajib puasa syaratnya ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik. Anak kecil belum wajib puasa. Cuman kalau sudah umur 7 tahun, orang tuanya yang wajib memerintahkan untuk latihan puasa. Sehingga kalau orang tua meninggalkan memerintah anaknya yang sudah umur 7 tahun, orang tuanya yang dosa. Karena itu kewajiban. Kewajiban bagi wali untuk memerintahkan anak-anaknya yang sudah umur 7 tahun untuk latihan puasa. Kalau 10 tahun nggak mau, boleh dipukul 10 tahun. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi puasanya dianggap sah kalau dia sudah mumayyiz. Dan batasan mumayyiz kemarin kan umumnya terjadi pada 7 tahun itu. Tapi 7 tahun itu bukan batasan pasti untuk mumayyiz. Cuman itu umumnya saja. Kalau batasan pasti, anak dianggap mumayyiz, sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik, sudah bisa istinja sendiri, makan beol 1-2 sendiri, makan sendiri, ini sudah dikatakan mumayyiz. Puasanya sah tapi dia belum wajib. Yang wajib orang tuanya untuk memerintahkan. Yang ketiga berakal, orang gila tidak wajib. Kemudian yang keempat mampu untuk puasa, sehingga mbah-mbah, kakek-kakek yang sudah nggak kuat puasa ataupun orang sakit nanti boleh tidak puasa. Untuk mbah-mbah yang nggak mampu puasa, maka nanti langsung setiap hari diganti 1 mud, fidyah 1 mud 6 on. Ini kalau mampu. Puasa nggak mampu, 6 on, ngasih fidyah juga nggak mampu, ya wes, ya nggak bisa puasa, ya nggak kuat. Kalau orang sakit, ditengok sakitnya ada harapan sembuh apa tidak. Kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh, ya langsung saja setiap hari diganti 1 mud. Kalau ada harapan sembuh, ya nanti nunggu sembuh, kemudian diqadha. Fakir miskin boleh. Kalau ini bagi sendiri.
Nggih. Ini orang yang wajib puasa. Kemudian fardu puasa ada 4. Yang pertama niat. Niat dalam hati. Untuk puasa fardu seperti Ramadan maka harus ditentukan. Atau puasa nadar. Dan niat harus pada malam hari. Mulai tenggelam matahari sampai sebelum fajar sidik atau fajar sotik subuh, sebelum subuh harus ada niat. Kalau enggak niat tetap wajib menahan puasa, maksudnya menahan makan minum dan nanti wajib qadha. Enggak boleh mentang-mentang malam, saya kan malam enggak niat berarti tak makan, enggak boleh. Karena itu kita tengok keterangan dalam keterangan itu bahwa dari situ disunahkan pada awal Ramadan niat puasa sebulan penuh, disunahkan. Lah ini apakah sudah mencukupi bagi hari-hari yang terlupa niat atau tidak ini? Tapi niat itu menurut mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat antara beberapa ulama. Kalau mazhab kita disunahkan niat sebulan pada awal bulan, malam pertama niat puasa Ramadan sebulan itu hukumnya sunnah. Tapi untuk mazhab kita ini hanya bisa mengcover hari yang tidak niat, khusus hari yang pertama saja. Kalau seandainya biasanya kalau malam pertama kadang-kadang kan belum terbawa puasa sehingga kadang-kadang nggak niat. Nah ini kalau sudah diniati ini maka hari pertama saja. Kok hari-hari berikutnya nggak niat, maka niat puasa sebulan utuh pada awal itu belum bisa mencukupi yang hari-hari berikutnya yang tanpa niat. Ya wajib. Tadi niatnya kan mulai tenggelam matahari sampai fajar. Jadi ini diantara amalan ibadah yang niat tidak harus bersamaan dengan pekerjaannya ini puasa ini. Kalau yang lainnya seluruh ibadah niat harus berbarengan dengan pekerjaannya. Niat sholat, ya pas sholat. Niat wudhu ya pas wudhu. Tapi kalau puasa, niat puasanya boleh mulai habis maghrib sampai sebelum fajar. Walaupun puasanya pagi, puasanya kan pagi. Niatnya boleh sehingga setelah tarawih nawaitu saumahudin boleh. Enggak apa-apa, enggak niat aja enggak apa-apa. Yang penting semalam itu ada niat. Antara maghrib sampai sebelum subuh sudah ada niat. Nggih. Tapi kalau untuk puasa sunnah tidak harus malam hari sampai tergelincirnya matahari kalau puasa sunnah itu. Sampai duhur. Jadi malam mau puasa besok mau Senin Kemis malam nggak niat nggak sahur bangun subuh wis belum niat nggak masalah selagi nggak sarapan nanti sarapan. Tapi menurut pendapat Imam Malik, madhab Maliki dalam masalah niat sebulan tadi itu bisa mengcover hari-hari yang terlewatkan loh, bukan sengaja nggak niat, terlewatkan nggak niat. Tapi di sini tidak wajib niat. Jadi menurut madhabnya Imam Malik. Tapi kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i tetap harus niat setiap malam. Adapun niat sebulan utuh itu sunnah di awal bulan. Dan itu hanya untuk mengcover hari yang pertama saja.
Niat puasa yang minimalnya niat puasa Ramadan. Ada Ramadannya. Kalau niat puasa tok belum sah. Ya. Minimal niat puasa Ramadan. Kenapa? Tidak harus. Karena dengan niat Ramadan sudah otomatis Ramadan itu wajib. Tanpa dikatakan wajib, Ramadan ini jelas wajib. Kemudian di sini lapan niat nawaitu saumahuddin yang paling sempurna. Nawaitu saumahuddin anadai fardhi syahri, harusnya ada syahri fardhi syahri Ramadhani. Ini sebenarnya Ramadhani apa Ramadhana? Yo. Sing bener iki Ramadhani. Sama, cuman kedudukan dalam nahwu sing bener iki Ramadan. Karena ini diidhofahkan. Jadi memang ini namanya kalau dalam bahasa nahwunya ini namanya isim ghairu mumsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Tidak boleh Ramadanun, Ramadanan, Ramadanin enggak boleh. Lah secara asli kalau digandeng fardhi Ramadana, fardhi Ramadan, kalau mau berhenti sampai situ memang secara asli jadinya Ramadana, fardhi Ramadana gitu kalau berhenti sampai situ. Tapi berhubung digandeng dengan lafaz setelahnya lagi, nanti jadinya nih gitu. An adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati gitu. Ya ini sebenarnya syahri itu sudah, syahri itu kan artinya bulan. Tanpa menyebut syahri pun dengan mengatakan Ramadan itu sudah jelas bulan Ramadan. Karena Ramadan itu nama bulan sudah. Sehingga tanpa menyebutkan syahri sudah otomatis. Ini ada keterangan titik ini, titik yang terakhir itu dalam keterangan. Bagi mazhab Syafi'i boleh taklid itu mengikut terhadap pendapat Imam Malik, yaitu hanya sekedar untuk jaga-jaga. Seandainya ada malam yang terlewat, maka nanti tidak wajib qadha. Seperti tadi, yang terlewat bukan sengaja enggak niat. Untuk menjaga supaya ada baiknya, ya ada baiknya awal, makanya disunahkan ya, awal disunahkan untuk menjaga seandainya nanti ada hari yang terlewatkan. Bahkan nanti kalau mulai malam tidur nggak bangun seharian, jam 12 tidur, subuh nggak tangi terus, ben nggak merasakan lapar, akhirnya turu. Kalau seharian turu, nanti nggak sah itu. Karena nanti ada syaratnya itu harus tahu awal hari, awal dan sampai akhir. Nah, seharian tidur. Ya. Tidur tapi tidak tidur seharian utuh. Tidurnya ibadah itu ini bukan menafikan ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya ini sebagai keistimewaan. Keistimewaan bagi orang yang puasa, tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya gitu. Bukan tidurnya ibadah terus turu terus. Kon turune iki gak enak. Cuman ini itu untuk keistimewaan orang yang puasa, tidurnya saja sudah dianggap ibadah. Tapi bukan berarti kon turu terus. Maksudnya tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya dilipat gandakan minimal berapa?
Ya, yang sunnah dihitung wajib, yang wajib 70 kali lipat, 80 atau 70 dalam puasa. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Lanjutkan lagi nanti pertemuan yang akan datang. Sehingga nanti puasa kita, zakat kita jadi sempurna semuanya. Bagi kita pokoknya jangan mengikuti umumnya. Bagi kita yang sudah tahu ya sesempurna mungkin mengamalkan apa yang inilah namanya. Tentang wanita yang belum membayar puasanya, bagaimana tentang puasanya yang belum dibayar? Nanti kalau puasa yang kemarin belum terqadai kok sampai menjumpai puasa berikutnya, yang pertama puasa tetap menjadi tanggungannya, tetap wajib qada dan dia dikenai fidyah. Dikenai fidyah 1 mud alias 6 atau 7 on itu per harinya. Kalau misalnya tahun kemarin punya utang 10 hari, kemudian sampai tahun ini sampai jumpa bulan Ramadan belum membayar, maka yang 10 itu wajib difidyai 10 hari 7 on berarti kali 10 7 kilo. Bukan bisa, kodoknya tetap. Ini tambah hukuman. Hukuman. Kodoknya tetap menjadi tanggungan, masih ada tanggungan sehingga dia nanti ya wajib kodok selepas puasa yang ini. Kok nanti sampai tahun berikutnya lagi kok, tahun yang kemarin belum, itu nanti bertambah anunya fidyahnya. Setiap tahun nanti akan bertambah dua kali lipat berarti. Tahun ini belum, tahun kemarin 10 hari, sampai tahun ini puasa belum, maka puasa kali ini berarti dia membayar fidyah yang 10 itu. Sampai besok tahun besok yang 10 itu nggak kodo, sampai puasa lagi, berarti 1 harinya 2 mud. Nanti kok sampai 3 tahun, iki sampai 3 tahun nggak dikodo, iki niat ngodo apa rawi? Insyaallah ya, insyaallah nanti ada pembahasannya seperti itu. Ala diniyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.